Tuhan Yesus, siang ini kami datang bukan karena kami hebat, bukan karena kami diberkati, bukan karena kami kuat, tapi karena kami hari ini merasa butuh Engkau. Awal bulan Februari ini kami berdiri di hadapan Engkau, membawa hidup kami apa adanya. Hari ini kami sepakat satu hal, kami mau katakan bahwa kami mau dengar suara Engkau. Bukan suara manusia, bukan suara keadaan, bukan suara pergumulan yang mendengingkan telinga kami, tapi kami mau mendengar suara Engkau. Kalau hari-hari ini ada hati yang keras, lembutkan hati kami. Kalau hari-hari ini ada pikiran yang penuh dengan segala permasalahan, tenangkan hati kami. Kalau ada jiwa yang mulai kehilangan arah, tarik kembali kepada Engkau. Biarlah firman-Mu hari ini bukan hanya kami dengar, tapi kami terima, percaya, dan kami hidupi. Roh Kudus, ambil alih ibadah siang hari ini. Berjalanlah di tengah-tengah kami, bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya satu firman-Mu itu cukup untuk mengubah arah kehidupannya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikan tepuk tangannya paling meriah sekali dulu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Kris Sukatmono, istri saya bernama Filia Yosunarto. Saat ini saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saya saat ini melayani sebagai gembala di Gereja MDC Masa Depan Cara Bandar Lampung bersama dengan Bapak Pendeta David Handiyoko. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya juga mau laporan dulu nih tentang kegiatan donor darah Sabtu kemarin ya. Kegiatan donor darah kita, puji Tuhan saudara, berhasil mengumpulkan 262 pendonor yang berhasil donor saudara ya. Ada sekitar 29 orang yang gak berhasil, tapi 262 pendonor yang berhasil donor. Lalu ada kegiatan di situ yang namanya jualan nasi sukacita seharga goceng ya. Total yang kita jual sebanyak 200 box. Hanya sekejap aja habis, ludes ya. Dan di saat yang bersamaan ada kegiatan bazar jual baju layak pakai. Itu kurang lebih harganya juga goceng per piece saudara ya. Di situ ada apa aja? Ada baju, celana, gaun, tas, sepatu, dompet. Puji Tuhan saudara, kegiatannya laris manis. Ya, ada ibu-ibu ceritanya datang ke situ, naik ke lantai 2 ruko kita. Awalnya dia nanya kayak serasa kurang percaya gitu. Ini benar baju yang dijual, baju yang bisa dipakai? Tim kita jawab, oh iya bu, baju-baju yang kita jual ini sini semua layak pakai. Saudara, selesai nanya gitu, habis itu pulangnya apa yang terjadi saudara di kasir? Bawa 2 kantong saudara. Ada yang nanya lagi, bu, ini kok saya heran loh, kenapa bajunya bagus-bagus banget, dijual cuma harga goceng. Ini bener bu, serius? Baju siapa-siapa aja ini bu? Tim kami menjawab, wah ini baju-baju dari orang yang mau jadi berkat buat ibu, supaya bisa dipakai buat hari raya nanti. Wah gitu ya, wah saya senang nih. Jadi dia senang saudara, langsung dia nanya begini, jualan begini tiap minggu kan bu? Ya enggak bu, kita 3 bulan sekali akan kita lakukan jualan baju layak pakai ini bersamaan dengan kegiatan donor darah. Saudara bayangin, kalau tiap minggu mah Bambu Kuning pindah ke gereja kita saudara. Ya kan? Ya. Karena masyarakat begitu antusias, saya mengajak bagi saudara yang mau jadi berkat, sumbang baju layak pakainya lah. Boleh disumbang ke gereja dari sekarang ya. April nanti kita akan adain lagi. Daripada cuma menu-menu lemari rumah saudara, karena saudara memang sudah gak mau pakai baju itu lagi kan. Ya mending apa yang dilakukan? Sumbanglah ke gereja dan gereja bisa salurkan jadi berkat buat masyarakat sekitar. Selama ini saudara kalau lagi mau beli baju baru, biasanya penghalangnya apa? Suami ngomong apa? Ngapain beli baju lagi? Lemarinya tuh penuh, udah mau roboh katanya. Nah, tapi beda kalau saudara sudah kosongin lemarinya. Apa yang terjadi? Nah, coba pikir sendiri saudara. Pasti dapat persetujuan, ya. Oke, lanjut. Judul firman saya hari ini adalah
senantiasa dekat memandang ke depan. Saya mau mulai dengan kata-kata seperti ini. Yang membuat orang kuat, ya, bukan karena hidupnya ringan, tapi karena dia tahu kemana hidupnya sedang diarahkan. Kalau seseorang bisa memandang ke depan dengan jelas, meskipun capek, dia tetap melangkah. Meskipun berat, dia nggak berhenti melangkah. Tapi kalau masa depan yang dia lihat kabur, ya, orang bisa capek bukan karena banyak masalah, tapi karena nggak tahu semua kondisi hidup ini mau dibawa kemana. Ada satu kisah nyata yang sangat menarik tentang seorang perenang wanita dari Amerika yang bernama Florence Chadwick. Cita-citanya luar biasa banget. Berenang menyeberangi Selat Catalina sejauh 35 km. Upayanya yang pertama ini dia lakukan pada tanggal 4 Juli 1952. Saudara perhatikan, ini bukan renang gaya bebas di kolam renang, saudara, ya. Ini berenang di laut yang kalau capek nggak bisa minggir di pinggir kolam lalu minum es kelapa, nggak bisa. Pada percobaan pertamanya, situasi kabut sangatlah tebal. Pandangan hampir bisa dikatakan nol. Sulit sekali dia bisa lihat. Saudara, berapa jam dia berenang? 1 jam? 5 jam? 10 jam? Dia berenang selama 16 jam. Tanpa henti. Tapi akhirnya, apa yang terjadi? Dia menyerah. Dan minta diangkat ke perahu. Dan waktu sudah di perahu, barulah dia tahu. Ternyata pantai tujuan tinggal kurang dari 1 kilometer lagi. Nyakit gak saudara? Nyakit. Bayangin aja perasaan dia. Sudah 34 kilometer loh. Gagal karena tinggal 1 kilometer. Saya rasa kondisi dia saat itu bukan capek badan, tapi capek hati juga, ya. Menghadapi kenyataan tersebut, Chadwick bilang begini, saya nggak cari-cari pembenaran diri, tapi kalau saja saya dapat melihat pantai tujuan di sana, pasti saya akan mampu mencapainya. Dan dengan kata lain maksudnya adalah, kalau saja aku bisa melihat daratan di depan itu, aku pasti bisa sampai. Artinya bukan rasa lelah yang menjadi alasan kegagalannya, tapi karena dia nggak bisa melihat garis pantai yang mau dia capai, karena terhalang oleh kabut tebal, akibatnya dia stres, frustasi, sehingga dia hilang harapan dan berhenti berjuang sebelum berhasil tiba di garis finish. Artinya dia gagal bukan karena dia nggak kuat, bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia nggak bisa lihat gambaran ujungnya. 2 bulan kemudian, dia mencoba lagi dengan rute yang sama. Kabutnya sama tebelnya, tapi kali ini dia berhasil berenang mencapai pantai California. Bahkan memecahkan rekor, saudara. Bukan itu aja, bahkan dia berhasil memecahkan rekor dengan menempuh jarak 2 jam lebih cepat dari perenang laki-laki yang memegang rekor sebelumnya. Apa bedanya dari 2 peristiwa tersebut? Kabutnya sama, airnya idem, air laut. Capeknya juga sama. Tapi ada satu bedanya. Kali ini dia berenang sambil membayangkan tujuan. Yang mengerti katakan amin. Dia gak fokus pada kabutnya, tapi fokus pada pantai yang akan dia capai. Begitu juga dalam kehidupannya kita, saudara. Masalah boleh sama, keadaan masih belum berubah, doa kita mungkin masih belum dijawab, tapi bedanya besar banget loh kalau hati kita punya arah. Karena itu firman Tuhan hari ini berjudul senantiasa dekat memandang ke depan. Kita gak bisa memandang ke depan dengan benar kalau kita gak hidup dekat sama Tuhan. Karena yang membuat kehidupan kita jelas bukan karena situasinya terang benderang, tapi karena Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia. Sehingga di ujungnya nanti rencana dan janjinya itu bersifat pasti. Yang mengerti katakan amin.
Itu yang kita dapat lihat di dalam pernyataan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, saya bantu bacakan buat saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya dalam hati, wah, kok ayat ini lagi sih yang dibahas? Kalau yang ingat-ingat aja, tenang saudara, bukan karena saya kehabisan ide ayat untuk saya berkhotbah. Ayat ini saya angkat lagi karena inilah ayat tema tahunannya kita. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Sinode sangat rindu supaya firman ini gak cuma kita dengar di Januari, lalu hilang di bulan Februari. Tentunya saya akan membagikan firman ini bukan dengan pengulangan isi yang sama, melainkan dari sisi yang berbeda. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-5, Tuhan Yesus katakan begini. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di sini Yesus pakai kata tinggal ya. Tinggal bukan berarti cuma datang sesekali. Tapi tinggal yang dimaksud adalah menetap. Terus menerus. Gak terputus. Artinya hidup kita terus terhubung dengan Kristus setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Yesus selalu berkata akibatnya dari terhubung setiap hari, ia berbuah banyak. Perhatikan baik-baik. Yesus gak ngomong kalau terhubung dengan Yesus setiap hari, kamu mungkin berbuah lah ya, mungkin. Atau ya berbuah sih kalau keadaannya mendukung. Tapi Yesus berkata kalau terhubung setiap hari, ia berbuah banyak. Artinya apa di sini saudara? Pasti. Kalau seseorang benar-benar tinggal di dalam Kristus, ia mempunyai dampak yang hasilnya gak bisa dihindari lagi. Bukan karena kita berusaha keras, tapi karena hidupnya Kristus itu mengalir ke dalam hidupnya kita. Saya kasih gambaran begini saudara. Kalau kita melihat langit lagi mendung nih ceritanya, gelap. Saya mau nanya, pasti gak turun hujan? Bisa hujan, bisa enggak. Setuju ya? Nah, tapi kalau kita sudah melihat air jatuh dari langit, jalanan mulai basah, saya mau kasih tahu, itu bukan kemungkinan lagi. Itu kenyataan, hujan saudara. Nah, begitu juga dengan hidup orang percaya. Kalau Kristus benar-benar tinggal di dalam hidupnya kita, buah itu bukan sekadar kemungkinan lagi. Tapi kenyataan yang nyata yang suatu saat pasti akan terlihat. Yang mana ujungnya pasti berbuah. Bukan semuanya itu supaya kita dipuji, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih supaya kita bisa senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga di sepanjang tahun ini kita mampu memandang ke depan dengan pengharapan yang benar. Dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 poin. Bagaimana harapan hidup kita itu bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Poin yang pertama, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Yesus bilang kayak begini, di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus gak bilang begini, tinggal di dalam aku saja. Tapi ia menambahkan satu kalimat yang sangat penting. Dikatakan begini, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Kedekatan dengan Tuhan itu gak bisa dilepasin dari hidup
yang dituntun oleh firman Tuhan. Karena rencana Tuhan itu selalu dinyatakan melalui firman-Nya. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau memandang ke depan dengan benar, kita harus senantiasa dekat sama Tuhan. Dan kedekatan itu dinyatakan lewat firman yang tinggal dalam hidupnya kita. Yang mengerti katakan amin. Ada orang bilang begini sama saya, Pak, saya dekat kok sama Tuhan. Saya ngerasain kok Tuhan ada. Tapi masalahnya hidupnya seringkali gak mau diatur oleh firman. Ya, doanya rajin, ibadahnya gak bolong. Bagus kok itu. Tapi masalahnya pada waktu firman ditabur, mulai seakan-akan menegur hidupnya dia, langsung dia bilang, dia tepis, halah, itu buatan-buatan pendeta aja. Itu tafsiran pendeta aja. Padahal, dengar baik, tanpa tuntunan firman, kemelekatan yang saudara rasakan, itu hanya sekedar perasaan. Iya, itu hanya sekedar perasaan bahwa saudara ngerasa deket loh sama Tuhan. Tapi sesungguhnya itu bukan relasi yang seperti Tuhan inginkan. Saya kasih ilustrasi begini saudara. Banyak dari kita sibuk gak keruan pakai tenaga kita sendiri. Udah ketiga saya kayak begini. Dapatnya apa saudara? Dapatnya apa? Angin. Capek gak? Capek lah. Hasilnya gak ada. Nol. Tahu gak saudara? Alkitab bilang apa? Sia-sialah orang bangun pagi, pulang larut malam, pakai kekuatan dirinya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Padahal Tuhan cuma pengen satu hal dalam hidupnya kita. Tuhan cuma pengen kita melekat, terhubung, tinggal di dalamnya. Kalau saudara kebayang melekat, artinya sedotan ini harus masuk dalam botol ini. Ini baru namanya melekat. Enak banget. Enak banget. Kalau yang mau nanti saya beliin. Kok Dedi bayarin. Maaf ya. Sebenarnya yang perlu diperbaikin dalam hidup saudara itu komitmen saudara dalam beribadah, komitmen saudara dalam berdoa, cara saudara mencari Tuhan lebih lagi, dan jadikan firman itu perhatian utama sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya kok, hidup saudara bukan kurang pintar, bukan kurang hebat, bukan kurang pengalaman, bukan kurang keras belajarnya, bukan kurang keras kerjanya. Saudara cuma kurang satu, kurang melekat sama Tuhan. Tahu gak saudara? Kalau saudara mengalami melekat sama Tuhan, saudara jadi ngerti loh. Kalau saudara mengalami permasalahan, pergumulan, semuanya itu ada jawabannya dalam sini. Saudara butuh apa? Penghiburan, lagi dikecewain, lagi sedih, ada? Butuh apa? Hikmat, ada. Pertolongan, ada. Kekuatan dan tuntunan, ada semua di sini. Saudara mungkin lihat di sini kecil Pak, iya ini prakteknya kecil. Tapi saudara bayangin sumber dayanya Tuhan itu sebesar apa men? Kalau kita melekat sama Tuhan melalui firman-Nya, kita gak akan lagi hidup pakai kekuatan diri kita sendiri. Tapi mulai detik itu, kita akan hidup digerakin oleh firman
yang kekuatannya sungguh maha besar. Jadi supaya harapannya kita semakin selaras, semakin sesuai dengan rencananya Tuhan, satu hal yang saudara harus lakukan, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia begitu sering hidup dengan kekuatannya sendiri? Abraham Maslow, dia seorang psikolog, bukan seorang nabi Alkitab. Menurut dia, manusia pada umumnya digerakin oleh kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan jasmani, makanan, air, istirahat, pasangan hidup, maybe di ibadah ketiga ini. Yang kedua, rasa aman, uang, fasilitas, rumah. Tiga, ingin diterima dalam keluarga, teman, komunitas. Empat, harga diri, kepercayaan diri, dihormati, prestasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah aktualisasi diri. Itu sebabnya orang hari-hari ini rela bangun pagi, pulang malam, bayar cicilan, capek luar biasa. Semuanya karena apa? Kebutuhan. Dan saya gak bilang itu salah. Tapi kalau hidup kita hanya dituntun, hanya di-trigger oleh kebutuhan, orang bisa kehilangan tuntunan firman. Yang pertama, dalam pikirannya dia lagi bukan apa kata Tuhan dalam hidupnya, tapi dalam yang utama adalah yang penting aku nyaman, yang penting aku aman, yang penting aku gak rugi. Dan akhirnya kebutuhan itu bisa membuat orang hidup dalam kompromi. Dan mumpung masih di awal tahun, saya mau sampaikan begini kepada saudara. Saudara gak bisa loh masuk di tahun yang baru dengan membawa dosa yang tersembunyi. Aduh Pak, saya emang enggak lah kalau main perempuan. Saya emang orangnya enggak aneh-aneh. Cuma ya itulah Pak, kelemahan saya cuma satu, judi online doang. Atau palingan judinya yang taruhnya yang receh-receh aja Pak, yang kecil-kecil. Nah misalnya contoh kayak gini Pak. Coba, menurut kamu khotbahnya Pak Kris sebentar apa lama? Taruhannya ceban-cebanan yuk. Nah cuma gitu doang, taruhan saya kecil-kecil aja Pak. Pak, saya emang enggak lah kalau main perempuan, itu mah najis bagi saya. Tapi ya saya cuma sesekali lah Pak nonton film yang biru-biru dikit, blue film. Tapi wajar dong Pak, saya laki Pak, semua butuh. Yang penting kan saya gak ngerugiin orang lain Pak. Pak, saya mah cinta Tuhan Pak orangnya. Buktinya saya masih ikut program doa puasa kok yang Bapak tawarkan di gereja. Cuma ya itu Pak, saya ini ada ketertarikan sama ilmu ramal Pak. Ya itu tujuannya juga baik kok Pak, buat nolong orang yang lagi kerasa suram masa depannya. Tapi aman kok Pak, saya belajarnya sama orang gereja juga Pak. Jadi waktu dia lagi mau keluarin hasil ramalannya dia bilang dalam nama Tuhan Yesus Pak. Kalau masa depannya kita dicari lewat jalan yang Tuhan gak pernah ajarin, itu bukan hikmat saudara, tapi ketidakpercayaan saudara terhadap kuasa firman. Saya selalu bilang, orang mau bilang apa di tahun 2026 ini, perkataan, nubuatan dunia, saya mau bilang, itu hanya berlaku buat orang dunia. Kalau saudara sungguh yakin, kalau saudara adalah anak Allah, rancangan dunia, dengar baik, gak akan pernah terjadi dalam saudara. Tapi rancangan Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupannya saudara. Izinkan saya bilang begini pada siang hari ini. Siapa yang masih menyembunyikan dosanya? Mungkin suami saudara gak tahu, mungkin istri saudara gak tahu, mungkin orang tua saudara gak tahu. Tapi dengar baik, tapi Tuhan tahu. Mumpung masih di awal-awal tahun, akuilah, beresinlah. Masuk di tahun yang baru, gak ada yang bisa mengintimidasi kita. Amin. Saya setuju, ada orang bilang gini, udahlah Pak,
Kan gak ada orang yang sempurna. No one. Saya tahu yakin itu benar. Gak ada orang yang sempurna. Tapi yang ada adalah orang berdosa yang sadar akan dosanya, yang mau dipulihkan dan diselamatkan. Amin. Jangan bawa dosa yang lama di tahun yang baru. Jangan bawa kelakuan yang sama di tahun yang baru. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mau tahu nggak saudara, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Mau tahu nggak? Ya kalau nggak mau tahu juga nggak apa-apa. Saya akan masuk ke poin kedua langsung saudara. Mau ya? Nih, cukup percaya aja sama Tuhan. Tuhan di sorga nih, mau tahu nggak responnya? Pada waktu saudara bilang kayak begini, Tuhan, sakit sih, Tuhan proses semua ini. Tapi aku percaya Tuhan. Tahu gak saudara, Tuhan bilang apa? Nah, yang kayak gitu gue demen. Tuhan, berat sih lewatin hari-hari ini. Tapi aku percaya. Tahu gak Tuhan bilang apa? Nah, kayak gitu. Tuhan, rasanya saya mau lari deh dari Tuhan. Tapi karena saya tunduk sama firman, saya gak lari. Tahu gak Tuhan bilang apa? Itu baru keren. Tuhan, kalau lihat keadaan sih, aku udah tinggalin pelayanan ini. Cuma mandang Tuhan aja, aku masih jalanin hari-hari ini. Tahu gak Tuhan bilang apa? Itu baru iman. Amin. Jadi suatu hari, saya pernah antar anak saya yang paling kecil, ceritanya mau pipis lah di mall. Saya terbiasa kalau kencing sama anak saya yang paling kecil, saya pipisin dia dulu, lalu gantian, saya yang pipis sendiri di kamar mandinya itu. Saya nggak pipis di urinoir, tahu ya urinoir ya, tempat pipis cowok yang berdiri itu. Saya nggak pipis di urinoir kalau sama anak saya yang paling kecil ini. Soalnya dia ini masih polos, saudara. Kalau saya kencing di urinoir itu, dia langsung deketin saya kayak lagi mau ngintip-ngintip gitu, saudara. Gini-gini, saudara. Seketika juga saya ngerasa ada penyakit prostat dalam tubuh saya. Nggak bisa kencing, saudara. Mampet air kencing saya, saudara. Aduh. Ini ceritanya, waktu itu saya bilang, Dek tunggu di sini sebentar ya. Papi mau pipis di dalam. Dia bilang, iya. Setelah saya pipis, saya lihat Nick masih di depan sambil main hand dryer. Ya, terus nggak tahu tuh listrik mau habis berapa tuh. Tangannya taruh situ terus ya. Pengering tangannya itu, saudara. Saya tanya sama Nick, Dede, kok nggak takut papi nggak ada? Kan Dedek tahu papi di dalam, jawab begitu. Kalau papi lama nggak keluar gimana? Ya Dedek nunggu, kata dia begitu. Terus saya candain, namanya sama anak kecil ya. Kalau papi nggak keluar 10 tahun gimana? Dari situ dia ketawa. Ambil tangannya gini terus. Dia ada ngomong gini, saudara, yang saya nggak pernah lupa. Kan papi janji nggak mungkin ninggalin Dedek. Tahu nggak? Hati saya rasanya langsung gimana dengar omongan begitu. Aduh, anak ini cute banget sih, pinter banget ambil hati papi. Di momen itu biasanya anak langsung ambil peluang. Beli es krim boleh nggak, Pi? Kacau memang. Biasanya papinya gimana habis itu? Boleh beli, mau nggak mau. Hatinya udah luluh. Saudara, tetap percaya yuk sama Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Rancangan Tuhan di ujungnya pasti berbuah. Rancangan yang terbaik dan kebaikan Tuhan siapkan
dalam kehidupannya saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita angkat tangan kita. Yang ku tahu. Amin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, harapan hidup kita yang sesuai rencana Tuhan adalah hidup dalam keinginan yang selaras dengan janji Tuhan. Tuhan Yesus katakan begini di Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Saudara, ayat ini sering banget disalah mengerti. Banyak orang membaca bagian akhirnya aja, mintalah apa yang kamu kehendaki, lalu berpikir asal minta Tuhan pasti kasih. Padahal Yesus gak berkata gitu loh. Kalimat ini gak bisa dilepasin dari bagian terdahulunya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya Tuhan bukan sedang berkata semua yang kamu mau aku turutin. Tapi Tuhan sedang berkata, aku mau bentuk kemauanmu. Karena doa yang dijawab Tuhan bukan doa yang diucapkan dengan keras, tapi doa yang selaras dengan kehendak-Nya. Saya mau ceritakan satu kisah sederhana. Suatu malam, seorang ayah mendengar anaknya kelas 3 SD berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Doanya gini, Tokyo Tuhan, Tokyo. Keesokan paginya sang ayah bertanya, Nak, kenapa kamu berdoa tentang Tokyo? Kamu pengen ke Tokyo? Anaknya menjawab polos, Pi, kemarin aku ada ulangan. Pertanyaannya adalah, apa ibu kota Meksiko? Saya jawab Tokyo. Pas sampai di rumah, saya baru sadar, ibu kota Meksiko itu bukan Tokyo. Jadi semalam saya doa supaya Tuhan ubah ibu kota Meksiko jadi Tokyo. Saudara, sekeras apapun doa itu dinaikin, selama apapun doa itu dipanjatkan, doa tersebut gak mungkin dijawab Tuhan. Bukan karena Tuhan gak sanggup, tapi karena doa itu gak sesuai dengan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Dari sini kita belajar satu hal penting. Tuhan gak menjawab doa berdasarkan kuatnya keinginan kita, tapi berdasarkan kebenaran kehendak-Nya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bahkan Yesus pun pernah berdoa loh di Taman Getsemani. Malam sebelum penyalipan, dia doa begini, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Maksud doanya Yesus tuh kira-kira begini, Tuhan, kalau ada jalan lain yang gak ribet, yang gak capek, yang gak sakit, yang gak berat, yang gak pakai drama-drama, mendingan aku pilih itu deh Tuhan. Ya, Yesus jujur banget sebenarnya dalam doanya dia. Itu yang dia pengen. Tapi luar biasanya, amazing sih, Yesus lanjut ngomong begini, namun bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Artinya Yesus gak cuma doa, tapi Yesus siap taat. Katakan taat. Kadang kita kebalikannya. Kita rajin doa, tapi di ujungnya maunya Tuhan ikut rencananya kita. Yesus bilang padahal, bukan kehendakku. Tapi seringkali kita maunya apa? Tuhan, silakan engkau berkarya secara hebat dan luar biasa dalam hidupku. Asal jangan senggol ya zona nyamanku. Dan dari salib ini kita belajar satu hal, saudara. Iman bukan soal Tuhan nurutinnya kita, tapi kita belajar nurut sama Tuhan. Saudara, jangan marah ya. Jangan kecewa kalau hari-hari doa saudara belum dijawab sama Tuhan. Bukan maksud Tuhan untuk menolak saudara, tapi Tuhan sedang meluruskan arah hati saudara. Karena doa yang terbesar itu bukan yang mengubah situasi, tapi yang mengubah kemauan awalnya kita ini, ya. Lama-lama kemauan kita bergeser selaras dengan maunya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Gereja kita hari ini mulai melaksanakan kelas pemuritan dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Hari ini jam 11.30 sekarang di lantai 1. Bagi jemaat yang mau nyusul daftar, kesempatan masih terbuka karena ini baru pertemuan yang pertama. Bagi yang baru mulai kelas pemuritan, saudara masuknya ke tahap kelas dasar kekristenan. Dan saudara jangan merasa, teman-teman AQ ini rese banget, suruh-suruh aku terus, dorong aku ikut kelas pemuritan. Saya mau kasih tahu saudara, mereka lakukan itu semua karena mereka love sama saudara. Love, mengasihi saudara. Karena orang yang mengasihi itu gak puas hanya melihat seseorang datang ibadah, tapi rindu melihat hidupnya bertumbuh. Amin. Seorang gembala, baik gembala sidang seperti saya dan Bapak David, maupun gembala kesan yaitu pemimpin kesan, yang melihat jemaatnya selama ini datang ibadah, namun tidak dikembangkan. Gembala yang hanya puas dengan kehadiran, sebenarnya gembala itu berdosa. Iya, dosa apa Pak? Terhadap potensi ilahi yang Tuhan percayakan atas jemaat tersebut. Tuhan sudah percayakan jiwa untuk dijangkau. Benar sudah dijangkau? Betul. Saudara sudah bawa orang itu ke gereja. Lalu apakah orang itu sudah dimuridkan? Ternyata gembalanya gak pernah ngajakin. Gembalanya gak pernah nawarin. Itu permasalahannya. Hasil dari sebuah gereja sebenarnya bukan begitu banyak jemaat. Tapi hasil dari sebuah gereja sebenarnya adalah munculnya begitu banyak murid. Karena Alkitab sendiri katakan apa? Pergilah dan jadikan murid. Pergilah dan bikinlah murid. Pergilah dan cetaklah murid. Pergilah dan produksilah murid. Bagaimana saudara bisa melakukan pelayanan, memuridkan orang lain? Bagaimana saudara bisa menolong orang lain untuk mengikut Yesus? Sementara saudara sendiri gak pernah belajar menjadi seorang murid Yesus. Itu sebabnya target Tuhan atas hidup saya dan saudara itu jelas banget. Bukan cuma percaya Yesus, bukan cuma rajin ibadah, tapi jadi murid yang hidupnya terus menerus mau diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, sudah ikut DKHB belum? Ayo coba kita ikutin, diselesaikan. Aku ikut DK udah selesai, HB dilanjutin. Dan ketika keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan, harapan kita pun akan berdiri di tempat yang benar. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga,
harapan hidup kita yang sesuai rencana Tuhan adalah hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya jelas, hidup yang sesuai rencana Tuhan bukan hidup yang menyenangkan diri sendiri, ya, tapi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kadang kita lagi di tahap disuruh doa, ya itu masih muda lah, siap 86. Kita di tahap disuruh sabar, nah mulai mikir-mikir, ada kelihatan enggan dia untuk disuruh sabar. Di tahap disuruh ngalah, nah mulai meledak emosi dia. Apa lo bilang? Emang gua salah? Masalahnya, bukan semua yang kita inginkan boleh kita doakan. Bukan semua yang menguntungkan kita itu berkenan di matanya Tuhan. Karena ukuran hidup orang percaya bukan untung dan rugi, tapi memuliakan nama Tuhan atau enggak. Menjelang hari raya Imlek, tanggal berapa Imlek saudara? Kalau angpau cepat saudara. Ada satu nilai budaya yang sangat baik dan sangat alkitabiah, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Anak muda shalom? Iya, kalau suaranya kecil gak dapat angpau. Saya mau bilang gini saudara, saudara udah deh gak usah bicara-bicara pelayanan-pelayanan, ya. Kalau saudara di rumah lagi dipanggil sama orang tua, nak, lalu saudara responnya apa? Apa? Terus sampai muka-mukanya ngerengut-ngerengut gitu saudara. Cara kita menghormati, terkadang hormati orang tua mungkin bukan sesuatu hal yang besar bagi saudara. Mungkin kita gak pakai mukul sih ke orang tua, tapi kadang masalahnya dari cara jawabnya kita. Kadang dari sinisnya kita. Kadang dari, mohon maaf ya, candaannya saudara yang merendahkan orang tua kita. Gestur-gestur tubuh kita yang gak hormatin orang tua kita. Tapi Pak, orang tua aku tuh beda loh Pak. Papaku tuh asik banget, keren. Kalau kami candaan ya Pak ya, bisa toyor-toyoran. Tahu toyor saudara? Bapak sama anak bisa toyor-toyoran. Terus kalau sama papa saya tuh bisa goblok-goblokan. Nah, lu goblok banget sih kayak begitu. Sama, papa juga goblok tuh kan. Saya sih gak bisa kayak begitu saudara. Terserah saudara. Saudara mau ngomongin saya apa? Mau bilang saya old fashion kek? Bilang saya lebay kek? Bilang saya gak asik kek? Terserah. Prinsipnya saya mau kasih tahu kepada saudara, harus ada rasa hormat sama orang tua. Saya pernah suatu ketika anak saya ceritanya lagi disapa lah sama mantan gurunya. Gurunya nyapa, halo. Dia sebut nama anak saya. Di luar dugaan saya, anak saya diem aja. Sesudah pertemuan itu, saat saya berdua sama anak saya marahin anak saya. Kamu kenapa gak bales sapaan guru itu? Udah bagus loh, guru itu bisa nyapa kamu. Emangnya guru penting banget harus ingat nama kamu? Anak saya jawab, aku malu Pi. Saya bilang sama dia, malu itu pada tempatnya. Kalau kamu berbuat dosa tuh, malu itu namanya. Kalau kamu PR gak kerjain, malu itu namanya. Kalau kamu di sekolah ujian nyontek, itu malu namanya. Tapi gak bales sapaan guru, itu jangan pakai malu. Itu namanya memalukan. Itu namanya gak sopan. Bahkan saya gak capek-capek bilang saudara, kalau ada yang orang tuanya nyebelin, curhat sama saya, di ujungnya pasti saya bilang, udahlah, hormatinlah. Ada yang bilang sama saya, Pak, Bapak belum ngerti sih. Orang tua A itu cuma nyari saya cuma buat minta duit Pak. Kalau ketemu aja, ngobrol sebentar, manis-manis, ujungnya transfer. Ujungnya minta duit. Saudara, sering kan orang tua pakai narasi gini, udahlah, Papa nih udah tua. Hidup tuh Papa tuh udah gak lama lagi. Gak usah pelit-pelit lah sama Papa. Ternyata hidupnya 120 tahun.
capek saya Pak, ngadepin orang tua saya model kayak begitu. Kasih saya alasan Pak, kenapa saya harus hormatin dia. Saya dengerin keluhannya dia saudara. Lalu di ujungnya saya bilang begini, saya kasih firman Tuhan. Kenapa? Di luar firman Tuhan, gak ada. Gak ada. Pasti ada maksud saudara. Kalau salah satu perintah dari 10 perintah Allah adalah apa? Ya, kalau orang tua ingat, kalau anak gak ingat. Adalah hormatilah ayah dan ibumu. Cuma firman Tuhan saudara yang tegas ajarin kita hormati orang tua. Saya selalu bilang sama anak-anak muda di sini, boleh saudara sekarang jadi orang kaya, boleh sekarang saudara jadi orang yang megang duit dalam keluarga, boleh orang tua saya mungkin kondisi saudara nggak pegang duit, orang tua saudara mungkin sedang nebeng di rumah saudara, tapi dengar baik, selalu ingat perkataan saya. Orang tua adalah pihak yang harus selalu dan selamanya kita hormati. Saya sangat bangga saudara sama beberapa jemaat di sini. Kalau orang tuanya datang ibadah pakai kursi roda, anaknya dengan sabar dorongin kursi rodanya, lalu duduk di sebelahnya temani orang tuanya beribadah. Saya mau bilang saudara, itu baru buah namanya. Itu baru buah saudara. Itu memuliakan Tuhan. Memang betul, kerjaan kayak gitu gak kelihatan keren di dalam gereja ini. Itu bukan pelayanan mimbar yang teman-teman kita lakuin. Tapi pelayanan itu saya mau katakan harum di hadapan Tuhan. Suatu saat saya rindu orang tua saudara bilang begini, anak saya berubah jadi baik sama saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis. Kenapa? Karena saya tahu dan saya pernah dengar gereja ini ngajarin nilai penghormatan terhadap orang tua. Makanya di poin terakhir ini saya mau katakan, orang yang harapan hidupnya sesuai rencana Tuhan adalah orang yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan.